A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang, kakak, ayah, bunda, seluruh jamaah yang hari ini menonton SMK pada kesempatan kali ini, alhamdulillah atas izin Allah kita semuanya bisa duduk belajar lagi sama-sama, karena sejatinya kita ini belum tahu apapun. Allah bilang dalam Quran itu, aku tidaklah memberi ilmu kecuali sedikit. Maka ilmu Allah yang sedikit saja itu sudah bisa membuat banyak manusia sombong. Coba diulang. Ilmu Allah yang sedikit saja itu sudah mampu membuat kita sombong. Bagaimana kalau dikasih lebih? Dan sombong itu membuat Allah sangat marah, sangat murka, karena itu mengkorupsi haknya Allah. Sama kayak orang, kata Kiai Hasan, ketika dia menikmati pujian, hebat ente boy, mantap ente. Kalau tidak ada ente, oh, tak jalan. Lalu dia bilang, iya sih, betul juga. Memang kalau tidak ada saya, misalnya contoh kayak Bandung, gitu kan. Kalau tidak ada beliau kan tidak bisa 800 pondok sekarang. Nah untung ada beliau kan. Jadi begitu akhirnya. Hebat ente boy. Kalau tidak ada ente tidak jalan. Enggak Ustaz, enggak gitu Ustaz. Begitu dia duduk di mobil, iya betul Ustaz. Teman-teman semua, sedikit saja ilmu yang dititipkan Allah kepada manusia sudah bisa membuat dia sombong dan lupa. Maka lawan dari ingat adalah lupa. Lawan dari ingat adalah lupa. Dan lupa ini yang membuat Fir'aun, Qarun, Haman, Samiri dan seterusnya itu tidak pernah bisa balik ke jalan yang benar. Maka abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, Allah berfirman di surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Mana di ayatnya Ustaz? Surat Al-Hasyr. Surat keberapa Al-Hasyr itu? Surat ke-59. Buka aplikasi modernnya 59 dari mulai ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada dua kali perintah takwa dalam satu ayat. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu diwajibkan puasa kata Allah supaya hopefully, mudah-mudahan, semoga kalian lulus Ramadan ini dapat satu predikat, dapat sertifikat itu namanya takwa. Kenapa takwa itu menjadi target? Kenapa takwa itu menjadi KPI? Karena takwa itu solusi untuk banyak sekali permasalahan yang sedang kita hadapi. No choice, tidak punya pilihan lain. Satu-satunya solusi kalau antum mau cari
satu-satunya cara kalau antum mau dapatkan, satu-satunya KPI kalau antum mau target, mau kebut, itu cuma satu, yaitu bertakwalah. Allah sampai bilang gini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian dengan bekal yang terbaik. Jadi kalau pergi ke Singkawang bawa duit, bawa ATM, bawa makan, bawa kue, bawa rice cooker. Kalau antum mau balik ke kampung akhirat, satu-satunya bekal yang disebutkan Allah cuma satu, yaitu takwa. Wa tazawwadu, berbekallah, bawa bekal. Apa bekal terbaik? Bekal terbaik cuma satu, yaitu takwa. Pakai baju, pakai pakaian. Kata Allah, walibasut taqwa, baju yang terbaik namanya baju takwa. Sampai segitunya Ustadz? Yes. Kenapa takwa? Ada apa dengan takwa? Teman-teman semua, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kalau rezeki sudah pasti, coba diulang. Kalau rezeki sudah pasti, binatang melata dijamin sama Allah, kucing, binatang, kambing, ular, ikan, apapun makhluk di muka bumi ini, semua sudah dijamin rezekinya. Kalau yang melata saja sudah pasti, apalagi manusia. Jelas? Konsep materialisme, konsep sekulerisme, konsep liberalisme, dan semua yang hari ini bertaburan di muka bumi ini mengaburkan pandangan kita untuk kejar mati-matian benda yang sudah dijamin. Ngapain? Kita kejar nih, kita ngebut, kita cari target, kita pontang-panting untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin sama Allah. Apa itu? Rezeki. Surat 11 ayat 6. Rezeki itu sudah dijamin, rezeki sudah pasti. Jadi kalimatnya rezeki sudah pasti. Apa? Rezeki sudah pasti. Antum jangan terlalu pusing, jangan terlalu ngoyo. Benda itu udah pasti. Rezeki sudah pasti. Udah? Kalimat kedua adalah mati beriman tidak ada jaminan. Apa? Mati beriman tidak ada jaminan. Mati beriman tidak ada jaminan. Antum carikan sama saya, carikan ke saya. Sekarang kalau antum bisa satu saja ayat, saya kasih 10 juta. Satu ayat yang menyatakan bahwasanya ada orang hidup dalam keadaan beriman, matinya pasti beriman. Ada enggak? Tak ada satupun ayat Quran yang isi tentang itu. Maka setiap khutbah Jumat, khatib berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman semua, kalimat itu seolah berpesan kepada kita, kau yang lahir beriman, kau yang lahir Islam, KTP-mu Islam, jangan GR, kau pasti mati beriman. Belum tentu. Nah ini alhamdulillah ada saksi, abang kita, bang Ustadz kita, bang Hamdan. Ini saya Toya saksi. Beliau ini sebelumnya non muslim, lalu Allah takdirkan balik kepada Islam atas izin Allah menjelang akhir hayat. Beberapa minggu, mungkin berapa bulan menjelang wafat, ibu kandung beliau yang juga agama lain memeluk agama Islam, dan Allah takdirkan berapa lama Bang Ustaz dari syahadat sampai meninggal? Kurang lebih 1 tahunan ya. Kurang lebih 1 tahunan beragama Islam, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah Allah wafatkan dalam keadaan muslim. Umur berapa beliau waktu itu? 60 lebih. Bagaimana mamanya Bang Ustadz Hamdan bisa masuk Islam? Wasilahnya adalah akhlak. Ini kamu Hamdan pakai agama apa? Ikut agama apa sekarang? Saya mau ikut yang kamu anut sekarang. Saya mau seperti kamu. Diajak baca syahadat sama Toya, mau langsung pindah. Dan saya ikut ngantar menyolatkan, kemudian mengantar sampai ke kuburan, dan saya ikut murut tanahnya juga. Antum tahu kuburannya bersebelahan dengan makam non muslim. Saya bilang Allah Maha Kuasa. Beliau ini dari muda, dari kecil sampai tuanya beragama non muslim. Allah takdirkan menjelang akhir hayat dapat hidayah, lalu masuk Islam. Tinggal setahunnya pun gugurkan dosa bersih, tidak ada apa-apa menghadap Allah pakai kain kafan putih.
Kita yang lahir dari dalam keadaan Islam, tidak ada satupun ayat Quran yang menjamin bahwa kita pasti mati dalam keadaan beriman. Itulah pentingnya kita ingat, itulah pentingnya kita sadar diri, itulah pentingnya kita berjamaah, itu pentingnya kita bergerak sama-sama. Jangan GR, jangan dikira ente sekarang sudah baik, itu jaminan ente akan baik selamanya. Tidak ada jaminan. Dan tidak ada juga jaminan bahwasanya yang sudah error, konslet, samsut, bermasalah, bermaksiat itu akan mati dalam keadaan kafir. Tidak ada juga ayatnya. Allah kalau mau kasih hidayah suka-suka Allah. Ada yang baik ditakdirkan Allah jadi kafir, ada yang kafir ditakdirkan Allah jadi beriman. Fa'alul lima yurid. Antum catat besar-besar, Allah itu coba dulu. Allah itu maha suka-suka. Ustaz, utang saya kok bisa lunas ya? Ya terserah Allah lah. Kok dia kayaknya ibadahnya biasa aja Ustaz, kok dapat jodoh-jodoh yang baik? Ya, suka-suka Allah. Allah sutradaranya. Kau siapa mau ngatur-ngatur? Duit kau banyak, handphone kau keren, wajah kau ganteng, nasib belum tentu. Kok dia bisa gitu Ustaz? Suka-suka Allah. Banyak hal di dunia ini yang tidak sampai otak kita mikirkan. Betul tak? Karena memang otak kita kecil, kuasa Allah besar. Masa semuanya mau antum masukkan ke otak antum? Ini terbatas. Rezeki Allah tak terbatas. Tidak masuk akal Ustaz. Tidak sampai otak saya. Siapa nyuruh nyampaikan ke otak ente? Macam kau pintar-pintar benar. Mari saya bilang, botak depan pintar, botak belakang banyak mikir. Nah, kalau saya ini botak depan, botak belakang. Jadi botak depan, botak belakang artinya dia pikir, dia pintar. Lalu tanyalah kawan-kawan, Ustaz, alhamdulillah berarti ya saya ini tidaklah botak depan, tidaklah botak belakang. Ente itu udah tak pintar, tak mikir kan? Gurau. Udah jam 6 lewat soalnya. Allah bilang apa teman-teman? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ada pesan takwa dalam satu ayat. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pesannya takwa. Ada apa di balik takwa? Kita akan belajar bertahap, kita akan belajar berproses. Kemarin saya ngomong di Jogja, sak kersani Gusti, terserah Allah, suka-sukanya Allah. Saya tak punya duit, ya kan? Tak punya duit, tapi Allah bisa kasih kendaraan, bisa kasih hotel, bisa kasih tanah. Itulah bentuk dari hadiah Allah. Bentuk Allah tuh kalau ngasih suka-suka dia. Jangan pernah antum sikit-sikit pakai akal, sikit-sikit pakai akal. Itulah orang-orang orientalis, misionaris, liberalis. Saya nyebutnya sepilis. Tahu sepilis? Sekularisme, pluralisme, dan liberalis. Levelnya mereka itu sama dengan penyakit kelamin gitu ya. Ada terus mereka. Ada. Bagaimana cara ngelawannya? Jangan diladen. Kalikan 0. Kalau bahasa-bahasa anak-anak zaman now, unfollow. Dah? Jelas? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Lalu apa kata Allah di ayat 19-nya? Wala takunu, jangan kalian seperti orang-orang yang nasullaha fa'ansahum anfusahum. Orang-orang yang lupa kepada Allah. Coba diulang. Wala takunu. Ayo. Wala takunu kalladzina nasullaha. Kalladzina nasullaha. Kalladzina nasullaha. Kalladzina nasullaha. Ingat. Niatkan hafal. Wala takunu kalladzina nasullaha. Wala takunu kalladzina nasullaha. Wala takunu kalladzina nasullaha. Wala takunu kalladzina nasullaha.
fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ya, 1 2 3. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Inilah kenapa banyak orang cari duit sampai stres. Begitu udah dapat duit, pergi untuk hilangkan stres. Ini orang benar-benar stres. Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Kok mirip sama aku ya? Jangan-jangan saya. Jangan-jangan saya. Cari duit sampai dapat duit dipakai untuk ini orang. Ngapain ente cari-cari duit sampai stres? Berkelahi sama istri, durhaka sama orang tua, debat mama. Mau kemana kau bawa duit itu? Mau kau apa kan jabatan itu? Branch manager, general manager, apa gitu? Chairman, tableman. Kan chair itu kan kursi. Main board, motherboard, apa lah. Suka-suka kita lah ambil lah jabatan itu. Kau tak punya kursi, cari kursi itu. Kita dikasih kursi duduk lantai. Udah terlalu banyak kursi, bisa beli seorang. Tidak perlu cari-cari kursi. Ya kan? Chairman kan manusia kursi. Jadi kita bikin table kan. Wala takunu kalladzina nasullah, lupa sama Allah. Pagi pergi kerja, anak masih tidur. Pulang anak udah tidur lagi. Sama istri kayak sama tetangga, nggak kenal, nggak punya waktu. Sama anak kayak polisi. Udah belum? Ini belum PR yang bikin. Bapak ke polisi nih. Ayah ke Satpol PP. Kerjanya razia ya terus. Anak ente punya hak untuk dikasih kasih sayang. Sayang anak ayah. Sini nak, doakan. Oh anak ayah nih, oh anak abi nih, anak datuk, anak datuk. Anak ayah saya dipeluk-peluk, besar nanti jadi anak soleh sayang ya. Jangan kayak ayah nak, baru belajar agama kita sekarang. Anak ayah tepuk, peluk. Istri disayang-sayang lah. Dulu waktu haram dipegang-pegang. Oh bang, dengar dah. Waktu haram dipegang-pegang, udah halal dicuekkan. Tepuk sebelahnya bilang, Waktu haram dipegang-pegang, dipeluk-peluk, dicium-cium, haram. Giliran udah halal, nengok perempuan lain. Alah, ya salah pilih kayaknya aku nih. Harusnya gitu. Begitu nikah sama amal sosial, ya Allah di amal usaha ada yang lebih cantik.
Setan. Kita tak pernah betul hidupnya. Kakak-kakak yang awat-awat, sabar-sabar, tunggu-tunggu, jangan kagum sama suami orang. Dan jangan juga bercita-cita kalau jadi kedua tak apa lah. Tak paham kita dari Indonesia. Nanti cari terjemahan, tanya sama Bang Ipan, Ustaz ngomong apa tadi. Waktu haram dipegang-pegang, giliran dah halal dicuekkan. Itu istri halal ente, nengoknya jauh dapat pahala. Gitu kan? Sekarang ente dosa semua ente tengok. Ente noleh kanan dapat pahala, noleh kiri dosa ente. Pura-pura mandang. Buah pantun andalan buaya darat tuh. Ya kan, buaya darat. Nama bahasa Inggris crocodile land. Ya kan? Ya, buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Nonton film India, aktornya Shah Rukh Khan. Adinda sudah sahur kan? Alah, kok mendadak syar'i bulan puasa ini? Mendadak? Inilah buaya-buaya. Ya? Buaya soleh. Naik ke masjid. Solehnya kapan? Pas Ramadan. Masya Allah. Nah, kalau dia merampok, dia aja ini buka crocodile land. Jadi teman-teman semua, Allah bilang wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri. Maka banyak orang, banyak duit, tak sempat makan. Bayangkanlah, sibuk rapat. Akhirnya tak sempat makan, kena mah. Sibuk kerja depan laptop, akhirnya matanya kena radiasi komputer. Cari duit, sakit-sakit, dapat duit dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Saja gila. Apa? Saja gila. Dan kayak gitu katanya benar, kayak gitu katanya ikhtiar, kayak gitu katanya sedang bekerja menjadi pejuang keluarga. Your head itu kepala keluarga. Ustaz marah, tak ada geram, ngasih tahu ya. Saya sih tidak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu. Fa'ansahum anfusahum, itulah yang membuat banyak orang hari ini lupa dirinya, lupa siapa dia, lupa tanggung jawabnya kepada Allah, lupa dia harus sholat, dia lupa harus bayar zakat, beli handphone mahal-mahal, bisa sapi kurban yang setahun sekali, itu pun belah 7. Ada yang paling murah gitu. Apa mau kau banggakan? Seragam kau, jabatan kau, sampai mana? Hah? Lagi jabat lagi dihormati. Selesai ente dipecat, ente mutasi, orang tak toleh lagi, ditoleh muntadan. Kau pamer-pamer lah sombong kau hari ini. Kau pamer-pamer lah jabatan kau hari ini. Kau punya posisi baik hari ini. Kau bangga-bangga, ambil lah tuh, ambil makan kau semua. Kata orang Melayu, pancu lah semua. Tak paham kan? Tak apa-apa. Kau ambil semua tuh, kau bangga kan dengan itu? Kau pikir aku kagum? Kau pikir aku akan ada. Kalau orang tuh ngerti Quran, orang kan bilang, oh Allah kasihan. Oh kasihan, sungguh kasihan. Sama kayak Upin Ipin tak dapat ayam goreng, itu lagi. Sebentar.
Demi Allah sebentar. Teman-teman, fa'ansahum anfusahum, Allah bikin dia lupa sama dirinya, lupa sama kekuatannya, lupa sama apa yang sedang dia jalani, lupa sama akhirat, lupa dia pasti mati. Kapan dia dibikin ingat? Pas lagi punya masalah. Kata Allah, ini tak bisa pakai tausiah, ini tak bisa pakai nasihat, ini tak bisa pakai khutbah Jumat, tak mempan. Gempa 7,2 skala Richter, baru taubat. Covid, dah sesak napas, LC, lulusan Covid, baru insaf. Bangkrut sekian miliar, baru sadar. Masuk penjara, sekolah, pesantren kilat, baru sadar. Kue korket, kue blodan udah sakit, baru masih mending daripada kue bingke, kue blodan udah masuk neraka, baru sadar. Apa yang membuat Allah bikin mereka lupa? Karena mereka melupakan Allah. Maka teman-teman, segimanapun kita hari ini, dimanapun posisinya, jangan pernah lupa sama Allah. Ingat-ingat, kita nih makhluk ciptaan Allah. Kau dipuji, ingat Allah. Kau dicaci, ingat Allah. Imam Syafi'i pernah ditanya sama anak muridnya, wahai Imam, kenapa kamu ketika difitnah kok santai sekali? Aku tengok, tak pernah klarifikasi, tak pernah menjelaskan dirimu, tak pernah juga bayan atau menjelaskan. Kok kau santai sekali, Imam Syafi'i? Apa kata Imam Syafi'i? Wahai anak muridku, wahai santri-santriku, gitulah kira-kira ya. Imam Syafi'i bilang, Allah saja difitnah punya anak. Apa? Allah saja difitnah punya anak. Nabi Muhammad SAW difitnah sebagai pendusta, pembohong, tukang sihir. Apalah siapalah saya, Syafi'i ini. Seorang Imam Syafi'i menganggap dirinya nothing, menganggap dirinya tidak ada apa-apa. Padahal satu dunia mengakui Imam Syafi'i itu keilmuannya, kesolehannya, ketaatannya. Mana dia menandingi Imam Syafi'i? Kecerdasannya luar biasa, sampai Imam Malik gurunya bilang, habis dah ilmu aku diserap sama Syafi'i semua. Waktu Imam Syafi'i pertama kali datang belajar sama Imam Malik, semua orang-orang di Madinah saat itu belajarnya pakai batu dan pakai alat tulis itu kayak antum ini. Imam Syafi'i itu duduk dengan kondisi, karena dia miskin, tidak punya harta, datang dalam kondisi lusuh, duduk di belakang. Setiap Imam Malik menyampaikan ilmu, dia nyatatnya pakai gini, di tangan, bukan pakai batu, pakai air liur, mohon maaf ya, lalu ditaruh di tangan. Ya, ngomong lagi, dah selesai, dipanggil sama Imam Malik, hei anak muda, aku tak pernah nengok kau sebelumnya, kau ini dari mana? Siapa namamu? Dia kenalkan diri, lalu tadi aku melihat kau mencatat dengan cara yang berbeda. Apa yang kau dengar dariku? Masya Allah, tabarakallah, teman-teman ya, tahan, Allah Maha Kuasa. Imam Syafi'i menjelaskan ulang apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Jangankan kata-kata, huruf pun tidak ada yang ketinggalan. Antum nih udah nyatat, duduk paling depan, pakai handphone, Instastory, keluar dari masjid hilang semua materinya. Pegang kepala ya. Ada otak gak aku sebenarnya? Antum ini sama kayak kamera tuh, lupa masukkan memori, tak pakai memory card. Jadi apa yang disimpan di otak selama ini? Ikut SMK berkali-kali, bertahun-tahun, tidak nama-nama kebaikan. Jangan-jangan masuk kategori nasullah fa'ansahum anfusahum. Hari pertama nih siap-siap lah, baru mulai. Ini yang live, yang tak live. Pokok kalau tak kuat silakan lambai. Kita siapkan anduk sama itu hadiah, tanduk. Pokoknya pingsan baru kita keluarkan. Pingsan, tak kuat, baru.
Kasih impus langsung. Siapkan mobil jenazah di bawah. Horor betul Ustaz. Iya. Itulah kira-kira. Maka tuh kalau mau balik sekarang. Bisa kita bookingkan tiket. Teman-teman semua, orang yang nasullaha fa'ansahum anfusahum, maka kadang dia juga suka lupa gitu. Lupa apa? Begitu dia nimang anak, dia tanya anak siapa. Dia yang bikin kok, dia yang nanya. Pernah dengar gak? Anak siapa? Kata anak, bapak yang bikin. Ilaha illallah, anak siapa? Waktu umur 20, pertanyaannya kan gini, kau kuliah di mana? Nah, itu umur 20-an, pertanyaannya begitu. Umur 30-an, kerja di mana, bro? Lagi bisnis apa? Nah, kan? Umur 40-an, apa yang sudah kau punya? Ya kan? Apa yang sudah kau punya? Oh, mulailah pamer, nih ruko aku, bro, ini sawit aku, bro. Umur 50, cucu berapa? Cucu berapa? Umur 60-an, pertanyaannya beda lagi. Siapa kawan-kawan kita yang udah mati? Umur 60-an, ya kan? Begitu umur 70 ke atas, kau siapa? Katanya. Paham gak? Oh, yang gak paham nanti ketawanya sore habis asar. Di atas umur 70, pertanyaannya kau pikun dari lupa dari siapa kawan aku ini. Udah kawan-kawan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Teman-teman semua, izinkan saya membahas sedikit tentang ayat ini, surah Al-Hasyr ini. Jadi motivasi saya saat saya sedang jatuh, jadi motivasi saya saat saya sedang terpuruk, jadi motivasi saya saat saya sedang habis babak belur, rasa-rasanya sudah tidak punya sandaran apapun kecuali hanya berharap sama Allah. Dan tidak ada yang kebetulan qadarullah. Ini jas yang saya cerita sama antum, jas yang saya beli saat saya memang lagi tak punya duit. Inilah jas yang harganya 50 miliar. Berapa? 50 miliar. Ya. Belinya di tepi jalan, ngumpulkan duit 10.000, 20.000. Saya ingat waktu itu duitnya 50.000 warna biru, tapi uang itu dikumpulkan selama beberapa lama gitu, sampai akhirnya punya uang 50.000. Nah, 50.000 rupiah itulah yang saya beli untuk beli jas ini, dan atas izin Allah sampai sekarang masih muat. Nah, buat antum yang hari ini pembesar-pembesar, cepat-cepat ukur badan tuh. Dari 2012 saya beli jas ini sampai sekarang 2021 masih muat. Pegang perut masing-masing. Astagfirullahaladzim. Jangan bilang itu nikmat dari Allah, itu azab. Ini masih saya pakai kemana-mana, masih saya gunakan. Inilah dia jas yang saya bilang second, harganya 50.000 itu. Untuk apa saya pakai ini? Untuk apa saya bawa kemana-mana dan saya rawat? Ini mengingatkan saya, IWS, ingat waktu susah. Ingat waktu susah. Kata Allah, bukan kata saya. Fadhkuruni azkurkum. Kalau kau ingat sama aku pun ingat sama kau. Teman-teman, kalau kita ingat sama Allah saat sedang senang, Allah ingat kita di waktu susah. Kalau kita ingat sama Allah di waktu susah, Allah akan ingat kita juga di waktu kita sedang senang. Insya Allah bukan untuk sombong atau apa, saya ada duitnya untuk beli
barang-barang branded yang ada di mall itu dan lain-lain. Insya Allah. Tapi dengan izin Allah, saya masih simpan dan rawat ini. Qadarullah, pas pagi ini memang lagi pengen pakai ini gitu. Baju dalamnya putih, luarnya biru lah saya bilang, karena celana bawah saya hitam. 50.000 ini teman-teman, bagi mungkin kawan-kawan cuma sekedar bersin, tapi 50.000 bagi saya tahun 2012 itu sangat berharga dan sangat bernilai. Ini ada saudara saya, sahabat saya kecil saya, ada Bang Ilham, tetangga samping. Dia tahu kok Lukmanul Hakim dulu panggilannya Lulu ya kalau di Gangre 5. Lulu itu dulu jualan bubur di pinggir jalan. Tak laku bubur kampung saya, tak laku warung kopi Toaji saya. Dan alhamdulillah itu semua tutup dengan izin Allah. Dan tutupnya husnul khotimah. Kenapa waktu itu saya udah beli jas? Kenapa saya waktu itu beli jas? Saya bilang sama Allah, ya Allah, someday suatu saat nanti aku akan muncul lagi ke permukaan. Tunggu tanggal lainnya. Apa ayat yang saya pegang? Apa ayat yang menjadikan motivasi saya? Inilah ayatnya, ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. La yastawi, tidak akan pernah sama, tidak akan pernah sama, tidak akan pernah sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Orang yang jago zina, main perempuan, riba, halal, haram, hantam, sombong, banyak omong, bacot, dan seterusnya, iri, dengki, dan seterusnya. Ashabun nar dengan ashabul jannah, tawadu, rendah hati, beristighfar, low profile, beriman, beramal soleh, sabar, tawadu, rendah hati, dan seterusnya dan seterusnya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Apa faizun? Orang yang dimenangkan Allah. Coba diulang. Orang yang dimenangkan Allah. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat. Sebenarnya bukan hebat, dihebatkan Allah. Bukan sukses, disukseskan Allah. Bukan menang, dimenangkan Allah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Yang lain masih rapat, ente milih sholat. Yang lain berzina, ente menjaga diri. Yang lain bermaksiat dengan yang bukan mahramnya, ente memilih dengan pasangan yang halal. Yang lain semuanya komplain-komplain, ente bersyukur. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Cuma kapan waktunya? Allah yang lebih tahu. Saya pribadi nunggu lebih dari 8 tahun. Lebih dari 8 tahun. Sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa. Tak dapat gitu. Tapi saya bilang, aku nih lagi kerja sama yang maha kaya. Aku lagi kerja sama orang, sama zat yang tak pernah ingkar janji. Aku lagi bergerak untuk zat yang tak pernah meninggalkan aku. Tak tidur, tak makan, tak juga ngantuk. Tak mungkin beliau meninggalkan aku. Itulah yang jadi motivasi, itulah yang jadi semangat, itulah yang menjadi kekuatan, itu yang menjadi strong why di dalam saya. Biarlah manusia lupa mengapresiasi, manusia tidak peduli, manusia tidak memberikan jempolnya, tidak ngasih like, tidak ngasih subscribe, tidak ngasih semuanya. Tapi Allah Rabbul Alamin dan para malaikat tidak mungkin salah catat, karena ayatnya jelas. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kau ketawakanlah aku sekarang, kau olok-oloklah sekarang. Alah, macam yuyu, miskinnya pakai jas, motor jelek ngajak-ngajak infak. Kau ngomonglah suka-suka kau. Tunggu nanti tanggal mainnya.
Kita tengok siapa pemenang sesungguhnya. Bukan sombong. Bukan. Ini iman. Surah Al-Hasyr surah 59 ayat 20 ini bicara iman. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Udahlah hidupnya tenang, bahagia, berkah, istiqomah, rezekinya berlimpah. Itu bisa mendapat, itulah ashabul jannah. Jangan nunggu di surga, di dunia udah Allah kasih. Yang lain tidur, tumbang, antum bangun malam. Yang lain semuanya sepi, antum bisa angkat tangan lalu bilang Rabbi auzi'ni, makasih ya Allah. Aku dibangunkan sebelum subuh, sebelum azan subuh ya Allah. Aku bisa menengadahkan tangan di hadapan Engkau. Makasih ya Allah. Makasih rezeki selama ini ya Allah. Aku hamba-Mu ya Rabb. Aku minta sama Engkau dikasih istiqomah. Makasih ya Allah udah kasih hidayah ini. Mahal, lebih mahal daripada apapun. Aku belum bisa ya Allah, belum bisa hidup tanpa Engkau. Mana bisa antum dikalahkan? Mana bisa antum ditumbangkan? Mana bisa antum ditipu? Karena yang menjaga antum, membackup antum yang punya dunia dan seisinya. Allah perintahkan sepertiga malam, hai malaikat-malaikatku, aku haramkan makhluk ini, kata Allah, disentuh api neraka. Jangankan neraka, di dunia pun jangan sampai ada yang berusaha untuk menyakitinya. Siapa yang berani dekat-dekat dia, berhadapan dengan aku, kata Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang kita kejar, bos. Itu yang sedang kita incar. Itu yang sedang kita targetkan. Maka antum dipaksa untuk masuk surga. Dipaksa pakai sarung, dipaksa untuk taat, dipaksa untuk duduk di sini belajar merendahkan ego. Sebenarnya antum bukan lagi hijrah camp. Antum sedang meruqyah diri antum sendiri, ruqyah mandiri. Maka Zul musuhnya adalah Zul yang satu lagi. Bang Nain adalah Bang Nain yang satu lagi. Ipu-ipu yang satu lagi. Taklukkan tuh diri ente sendiri. Lawan ego ente. Kesombongan, kecongkaan, merasa sudah tahu, merasa sudah pintar, merasa sudah lama. Buang semuanya, belajar lagi dari nol. Start from zero. Ketika antum merasa diri antum tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, saat itulah Allah menganggap antum pantas dan layak untuk diangkat derajatnya. Aku tidak ada apa-apa ya Allah. Aku hina ya Allah, kecil ya Allah, banyak dosa ya Rabb. Maka sebenarnya nanti di sini antum kita kasih tempat, antum kita kasih kesempatan untuk menjadi diri antum, untuk bersama diri antum. Karena mungkin selama bertahun-tahun, berbulan-bulan antum kayak tidak kenal sama diri antum sendiri. You are not you. Apa? You are not you. Ente kayak bukan ente. Sibuk, target, matang meeting, rapat sana, rapat sini, kayaknya sibuk dalam amal soleh, padahal sebenarnya hatinya hampa juga. Luangkan waktu Ramadan ini, duduklah menjenak diri, ingat-ingat mau kemana aku ini, apa yang mau aku bawa bekal di hadapan Allah ini. Sampai kapan aku kayak gini terus? Duduklah teman-teman. Ramadan inilah momen terbaik untuk aku bicara sama diri sendiri. Luangkan waktu teman-teman untuk bicara sama langitnya Allah. Cari tempat terbuka. Antum bisa berdoa langit, antum lihat langsung langit. Cari tuh di lantai 6 LPBM. Serius saya. Antum luangkan waktu, diam-diam tapi naik ke atas. Yang lain masih tidur, yang lain masih, antum naik ke atas, antum lihat langitnya Allah, antum lihat kebesarannya, antum akan lihat kebesaran. Antum bisa merasakan yang tidak dirasakan orang lain. Cari tanah lapang, cari tempat yang sepi, antum lihat langitnya Allah. Ya Allah, Maha Kuasa Engkau, aku kecil. Antum baca Quran, baca ayat-ayat pendek, lalu antum bilang ya Allah, nikmat betul bisa berdiri di tengah malam ini ya Allah, saat manusia sedang tidur.
LPBM lantai 6, antum naik ke atas. 1 kali seumur hidup, coba. Antum berdoa, angkat tangan, lihat langitnya Allah. Bohong kalau antum tidak bisa. Kalau tidak bisa neteskan air mata, jangan-jangan hati kita selama ini terlalu keras. Me time, luangkan waktu teman-teman. Cari waktu. Luangkan waktu, bukan cari waktu luang. Ada kesempatan antum mumpung masih di sini, dan antum tidak akan bisa ngulang momentum itu sampai kapanpun. Maka yang lain mungkin tahajudnya di ruangan, antum coba nanti panitia naik ke lantai 6. Kayak dulu kita di Gontor zaman-zaman santri. Ingat tak? Tahajudnya di Mujafar. Saya baru paham sekarang. Kenapa Ustadz saya dulu, wali kelas saya, kalau tahajud harus di lantai 6, berdoa, angkat tangan. Oh, rupanya belajar untuk melihat interaksi dengan langitnya Allah, melihat bintang. Antum akan merasakan yang tidak pernah antum rasakan seumur hidup. Mungkin sekali 2 kali tidak ada rasa. 1 kali 2 kali mungkin antum belum merasakan. Akan sampai masa nanti antum akan merasakan kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayar pakai uang. Dan momen itu harus antum minta sama Allah. Ya Allah, kasih saya kesempatan ya untuk bisa merasakan nikmatnya. Bukan masalah banyak-banyakan ya. Aku 11, aku hajat sekian. Enggak, saya tidak suruh antum banyak-banyak. Minta antum 2 rakaat aja. Sebelum azan subuh tuh, setelah sahur, ya kan? Misalnya antum sahur dari setengah 4, sampailah jam 4. Jam 4 sampai jam 4 lewat 20 tuh kan ada jeda tuh antara itu. Nah, saat-saat itu antum naik ke atas. Antum lihat langitnya Allah, lalu antum berdoa bilang sama Allah, ya Allah, kasih saya kesempatan untuk bisa kayak gini terus ya Allah sampai saya mati. Antum doakan pondok ini, antum doakan LPBM, antum doakan gerakan dakwah kita, doakan guru-guru, doakan ustaz-ustaz, doakan anak cucu keturunan, doakan istri yang sedang ditinggal, doakan keluarga yang sedang ditinggal. Minta sama Allah, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anak cucu keturunan saya anak yang soleh. Antum tengok nanti, antum rasakan, Masya Allah. Yang lain datang minta, yang lain datang minta, antum datang ngasih sesuatu kepada Allah. Ngasih apa? Ngasih syukur. Antum lihat kebesaran Allah di situ. Antum lihat langit. Ini masih ada waktu nih, incar betul sampai 30 hari. Jadi kalau antum istiqomahkan setiap malam 2 rakaat saja di malam itu, sebelum azan antum ke sana duduk gitu, insya Allah dapat tuh Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar tidak ada di bulan Syawal. Lailatul Qadar itu tidak ada di bulan Syawal, dia pasti di Ramadan. Ada ulama yang mengatakan di akhir Ramadan, tapi itu pendapat ulama. Sebagian besar ulama mengatakan seperti itu. Tapi kalau Allah memindahkan Lailatul Qadarnya di awal-awal Ramadan, bisa enggak? Boleh enggak? Suka-suka Allah. Betul enggak? Tapi memang pendapat yang banyak disampaikan oleh para ulama di akhir, terutama 10 hari terakhir dan di bulan, di waktu-waktu ganjil. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kalau kita tidak mau ingat Allah, kita dibikin lupa sama Allah. Yang lebih sedih adalah ketika kita tidak mau ingat Allah, Allah melupakan kita. Nah, ini Samson abang kakak, Allah lupa sama kita. Mau kemana kita? Badan punya Allah, nasib punya Allah. Hilang kita dari ingatan kepada Allah. Di kuburan siapa menyelamatkan kita? Maka teman-teman yang hari ini, detik ini ditakdirkan Allah sampai ke masjid, sampai kepada dakwah, menjadi bagian dari gerakan ini, itu tidak kebetulan bos. Tidak ada yang kebetulan, semua terjadi atas izin Allah. Dan tahu tidak tuh,
Bisa jadi antum kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang taat ini karena doa dari mama, doa dari adik, doa dari saudara, doa dari ayah kita dulu, doa dari datuk kita dulu, baru terwujud ketika anak cucu keturunan. Ayah kita almarhum, mama kita yang pernah berdoa entah 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, dia bilang, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, ya Allah, hijrahkan dia, ya Allah, balikkan dia ke jalan yang benar, ya Allah. Baru terwujud sekarang, baru terwujud hari ini lewat wasilah penyakit, lewat wasilah hutang, lewat wasilah masalah. Antum dibikin kembali ke masjid, kembali berjamaah, kembali subuh, kembali puasa. Mungkin ada yang Ramadan tahun lalu tak puasa, mungkin ada yang Ramadan tahun lalu tak pernah sholat Jumat, mungkin ada yang setahun yang lalu atau mungkin berapa bulan yang lalu tidak kenal sama Allah. Dia pikir apa untungnya ke masjid, macam orang kurang kerjaan. Ngapain mikul-mikul beras? Tapi Allah punya hidayah, Allah punya skenario, kita dimasukkan ke dalam sini, dikumpulkan ya teman-teman yang pas, kasih alhamdulillah. Teman-teman yang di gerakan dakwah, apapun nama gerakan dakwah itu, selama itu ngajak antum kembali kepada Allah, tancap gaspol. Filosofinya filosofi masjid, tidak peduli ente dari pintu mana, dari belakang, samping kanan, samping kiri, pokoknya kita menghadap ke depan, menghadap ke kiblat. Jadi teman-teman, kesolehan-kesolehan yang hari ini Allah takdirkan ada dalam diri kita, bisa jadi itu doa dari orang tua kita, orang-orang sebelum-sebelum kita. Mereka yang tiap malam berdoa, ya Allah, Rabbi habli minas solihin, jadikan anak cucu keturunan saya orang yang soleh. Dan itu diwujudkan Allah teman-teman, setelah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, Allah. Maka antum yang hari ini ada di sini, antum yang hari ini bersamai kegiatan ini, jangan lupa juga berdoa kepada Allah untuk anak cucu keturunan sampai hari kiamat. Ustaz, saya belum punya anak, itulah dia kenapa kita masih perlu Allah. Ustaz, masalah saya belum selesai, itulah dia alasan kenapa kita masih perlu datang ke Allah. Ustaz, saya sudah punya anak, jadikan doa. Hari ini anak antum sehat, cucu antum belum tentu sehat. Saya kadang kemarin ya naik pesawat gitu, nengok, mohon maaf ya, ada ibu-ibu bawa anak 2 orang, lalu mohon maaf anaknya tuh nakal sekali dan kasar gitu. Lalu saya ngelus dada, saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan ini anak jadi anak soleh di masa akan datang. Terus saya refleksi ke diri saya, bersyukurnya aku, ya Allah, aku dikasih anak yang mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti bisa tunduk dan patuh taat sama orang tuanya. Kalaupun nanti aku punya anak yang baik, nanti cucuku belum tentu. Maka kadang-kadang nengok orang tua yang mohon maaf ya, punya anak yang cacat, punya anak yang punya kelainan mental dan seterusnya, saya tuh kadang bersimpati gitu, ya Allah, kalau aku di posisi ini belum tentu kuat. Maka bersyukurlah kakak yang hari ini dikasih Allah. Tapi Allah pun tidak mungkin ngasih ujian di luar batas kemampuan. Anak kita lagi lucu-lucunya sekarang, tidak tahu kita besarnya nanti kayak gimana, tidak tahu kita nanti dia udah bujang seperti apa, tidak tahu nanti ketika sudah gadis jadi apa, tidak tahu. Maka abang kakak penting sekali mendoakan anak itu, Rabbi habli minas solihin. Saya kadang-kadang dalam sholat-sholat sunnah saya hanya 1 ayat yang saya baca, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Allahu akbar. 1 ayat saja. Doa siapa itu? Doa Nabi Ibrahim. Antum yang hari ini punya anak kan, sedang lucu-lucunya, sedang sayang-sayangnya, sedang kangen-kangennya, sedang rindu-rindunya. Antum kesini, datang ke tempat ini, luruskan niat, bersihkan hati, angkat tangan sama Allah, bilang, ya Rabb, aku bila-bila jangan bisa mati ya Allah, tapi anak cucu keturunanku jangan sampai tak kenal sama Engkau ya Allah. Jangan sampai anak cucu keturunanku jauh dari Engkau ya Allah. Jangan sampai anak cucu keturunanku tidak tahu hidup ini mau kemana ya Allah.
Rabbi habli minas sholihin. Kakak-kakak yang hari ini belum nikah, umur sudah sampai, mau cari yang kayak gimana laki-lakinya? Siapkan diri betul-betul, lalu bilang, ya Allah, siapapun yang datang melamar saya untuk menghalalkan saya siap terima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan ya wasilah saya menikah, Engkau takdirkan saya bisa punya anak keturunan yang bisa menjadi pembela saya nanti di hari kiamat. Udah beda orientasi nikahnya, udah beda pasti tujuan nikahnya. Dan pasti ketika niatnya karena Allah, hasilnya pun pasti sesuai kemauannya Allah. Dari awal sudah standby kan diri, ya Allah, aku nyiapkan diriku ya Allah, aku jaga rahimku ini ya Allah, aku jaga diriku, auratku jangan sampai terbuka kecuali untuk yang halal ya Rabb. Yang laki-laki juga sama, jaga diri dia dari yang haram. Karena sebenarnya antum adalah cerminan jodoh antum. Kalau antum jaga diri, yang di sebelah sana juga jaga dirinya. Gitu Quran bilang, bukan Luqman. Tapi Ustaz, ada orang yang begini, dapat pasangannya begini. Itu mata ente yang salah. Mata ente yang salah. Ente tidak tahu, mana kita bisa nilai orang dari cuma casing luar. Berhentilah menilai orang lain. Maka abang kakak yang dirahmati Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ingat-ingat kalimat tadi, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Dia pamer-pamerlah harta sekarang, dia tunjukkanlah dia katanya hebat, dia kayaknya keren. Itu skor sementara boy. Selama dia bermaksiat sama Allah, selama dia berzina, selama dia main perempuan, selama dia pakai riba, selama dia pakai harta haram, tinggal nunggu jatuh. Tapi antum yang berada di jalan kebaikan, antum yang ada di trek kebaikan, trek amal soleh, taubat, iman, amal soleh, taubat, iman, amal soleh, jaga sholat, jaga masjid, jaga subuh, jaga Quran, betulkan Quran. Nanti tema hidup antum dibetulkan sama Allah, muncul ke permukaan. Janji Allah. Cuma untuk waktu beda-beda. Ada yang setahun, ada yang sebulan. Saya sendiri teman-teman yang ngajarkan kepada antum, yang antum anggap guru dan seterusnya, saya sendiri 8 tahun baru nengok panen ini. Apakah tidak ada ujian? Banyak. Berkali-kali saya pengen check out juga. Gerakan infak beras yang hari ini antum bersama itu 2016 mau saya bubarkan. Hampir saya bubarkan dan sudah mantap. Bising-bising membubarkan ya. Pergi saya ke Gontor untuk minta izin untuk membubarkan. Kalau 2016 gerakan itu saya bubarkan, ketemu enggak kita nih? Tidak. Di mana tuh 2016 itu? Lagi ngapa tuh 2016? Lagi mantap-mantapnya kan? Lagi keren-kerennya kan? Lagi petakilan. Lagi ganjen-ganjennya sama dunia kan? Antum kira hebat antum tuh ya? Waktu itu ya? Tepuk sebelahnya untuk masih hidup. Selamat ente boy. Coba bilang lagi, untuk masih hidup. Selamat ente boy. Balas tangan kiri sekarang. Ente pun untuk masih hidup. Selamat ente boy. Kawan-kawan, bisa bayangkan tak seandainya 2016 itu mati kita, dicabut nyawanya sama Allah, apa mau kita jawab di hadapan Allah? Jawab apa kita? Untung waktu itu Bu Nyai Syukri bilang begini, kowele, ojo mutung, ojo ngambekan. Kamu tuh kalau jadi orang jangan suka ngambek,
jangan suka merajuk, jangan baperan. Apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Saya belum ngomong apa-apa, baru duduk ngantarkan lidah buaya. Baru duduk, Bu Sukri langsung nengok muka saya, langsung bilang kowele, ojo mutuk, ojo ngambekan. Apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Pak, bolak-balik, dijagi-jagi, lenyet saya waktu itu. Saya bilang sama Bunda, dah, kok Bu Sukri tahu itu? Siapa yang ini? Istri saya langsung cubit saya, itulah. Mau bubar-bubarkan lagi. Bismillah lah jalannya. Kalau nggak bisa di Pontianak, kita keluar Pontianak. Cari jadwal lah sama Bang EM. Jadi Usman, Ustadz mandai-mandai. Mandai-mandai bikin event. Wah, bikin di Jakarta. Indonesia mustahil miskin. Sama Kak Mira, Bang EM bikin 2 sesi. Datang orang, habis bismillah kita mau konsultasi, minta bayarkan utangnya rupanya. Alhamdulillah event yang datang ramai. Habis itu kami nombok. Bikin event lagi, nombok lagi. Bikin event lagi, nombok lagi. Gitu, Usman. Mandai-mandai. Tak ada proposal, tak ada pengajuan. Merampot ya. Apa nak kita ajukan? Orang saya masuk Baitul Mal tak boleh. Saya yang bikin Baitul Mal, saya tak boleh masuk Baitul Mal. Hebat kan? Coba kalau sekarang nonton berani kayak gitu, saya tempalik kan Baitul Mal. Yang ada nantang-nantang. Saya bilang sama budak-budak, awas kita terima. Saya sangat serius. Tidak ada tempat untuk raja-raja kecil di pondok ini. Mau coba jadi raja-raja kecil, sebelum ente besar dan kita selesaikan. Tapi kalau mau coba silakan untuk jadi percontohan. Kan gitu dalam Quran. Ibrah atau uswah itu 2 nabi. Yang kita jadikan uswah itu 2 nabi. 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Muhammad. Itu jadi ibrah, jadi uswah. Tapi kalau nabi-nabi yang lain jadi ibrah. Apa ibrah? Pelajaran. Ambil pelajaran dari Nabi Musa, ambil pelajaran dari Nabi Lut, ambil pelajaran dari Nabi Nuh, ambil pelajaran dari Nabi Adam. Ambil ibrah. Ambil ibrah. Antum buka, kenapa Nabi Yusuf bisa begini ya? Oh, ini ibrahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tadi 2 nabi yang kita ambil uswahnya, yang kita jadikan role model. Role itu tulisan R-O-L-E, role. Role model, bukan role R-O-L-L, itu yang begulung. Sedang nggak kita nih? Role model, R-O-L-E, role model, benchmarking. Yang jadi contoh uswah itu nabi namanya Ibrahim dan Muhammad. Itu uswah, keteladanan, ambil semuanya, capture, screenshot. Tapi nabi-nabi yang lain kayak Isa, Harun, Yusuf, Zulkifli, Musa, Idris, Nuh, Adam, yang diambil adalah ibrah. Apa? Ambil pelajaran. Take the lesson. Oh, Nabi Ibrahim nih, Nabi Yunus nih bikin dosa, ninggalkan umatnya, ditelan oleh ikan. Lalu keluar dari mulut ikan pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begini caranya berarti keluar dari masalah ya. Oke, bismillah, tiru. Nabi Ayub sakit, bertahun-tahun sakit. Doanya anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Oh, begini doa kalau orang lagi sakit. Musa sedang dikejar-kejar, terduduk di bawah pohon. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Oh, ini doa orang yang lagi membutuhkan sesuatu. Kalimat gaulnya, kau tahu yang ku mau. Apa? Ya Allah, Engkau tahu yang aku mau. Kau tahu yang apa yang aku butuhkan. Kau lebih tahu ya Allah, apapun yang terbaik menurut Kau, aku siap menerima. Itulah ibrah.
Nah, di hijrah camp kali ini, di kesempatan kali ini, teman-teman kita ajak untuk meneladani dan mengambil ibrah. Ambil keteladanan dari Nabiullah Ibrahim, ambil keteladanan dari Nabiullah Muhammad SAW. Dua-duanya punya ikon, punya peradaban, punya jejak jelas konkret. Masjid, 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 uswah. Untuk nabi-nabi yang lain, ambil ibrah. Jelas gak nih? Clear gak? Nah, ini nanti tolong dijadikan kurikulum Ben untuk kemasjidan. Jadi dua nabi ini uswah, role model, tiru, copy, paste, plot. Proven, terbukti. Siapa yang berani bantah dua ini? Ada berani bantah tak? Tapi nabi-nabi yang lain jadikan sebagai ibrah. Maka ayo ke masjid, ayo balik ke masjid, jadi ormas. Nanti malam insya Allah kita deklarasi ormas, orang masjid. Kalau antum ini namanya Paskas, pasukan amal soleh. Nanti malam kita akan deklarasi satu lagi namanya ormas, orang masjid. Seperti apa nanti malam kita jelaskan. Insya Allah 21 April ini berapa Ramadan? 10 Ramadan. Nanti malam berarti 10 ya, masuk 10 Ramadan, Masya Allah. Dicatat nanti tanggalnya tuh baik-baik. Lahirnya ormas itu 10 Ramadan plus 21 April 2021. Kita launching ormas. Insya Allah semoga ini jadi keridhaan Allah. Dalam rangka apa Ustadz nge-launching ormas? Dalam rangka apa Ustadz mempersaudarakan antara ormas dengan Paskas? Dalam rangka mengambil ibrah dan juga uswah dari dua nabi besar, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa cuma dua nabi ini yang kita sebut dalam sholat. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa bukan Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Isa yang disebutkan? Pasti ada sesuatu yang rekam jejaknya sampai hari ini masih ada dan betul-betul konkret. Itulah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham itu? Ngerti? Kenapa dikumpulkan dalam jumlah yang terbatas? Kenapa kita bikin disiplinnya agak strict? Kalau antum tak kuat silakan mengundurkan diri, kita tidak mau paksa. Antum balik, kita siapkan tiket bila perlu. Balik. Baper merajuk, sila merajuk. Saya bilang sama kawan-kawan, Ramadan ini betul-betul kita push, Ramadan ini betul-betul kita strict. Nanti bulan Syawal akan ada perubahan besar-besaran. Antum siap-siap. Surprise pokoknya. Saya sudah istiqoroh, sudah minta sama Allah, sudah rapat dengan pimpinan pondok, tinggal lapor sama To'ya, akan ada perubahan besar bulan Syawal nanti. Tunggu tanggal mainnya. Dan yang tidak siap untuk berproses, tidak siap hijrah, tidak siap untuk berubah, tidak siap memperbaiki diri, kita akan pangkas. Sekarang sudah lebih dari 400 SDM kita. Ini tidak mau produktif, kita akan pangkas, tinggalkan 200 ya. Yang 300 jadi santri biasa, jadi jamaah biasa ya. Ente datang tidak kita cari, ente datang ya kita sambut, ente balik tidak kita cari, gitu ya. Jangan pernah merasa dibutuhkan. Kalau tak ada aku, tak jalan pondok ini, merampok kau. Saya yakin dan sangat percaya ketika orang-orang baik itu berkumpul dengan sama-sama orang baik, dia akan mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar. Banyak tapi buih di lautan untuk ampun. Tak siap antum perbaiki diri, tak siap itu antum ambil bagian, tak siap sami'na wa ata'na sama arahan kita. Mendingan kita bikinkan antum saf yang lain, suruh jamaah di tempat lain. Dan saya sangat serius ngomongkan ini. Jangan dikira antum main-main terus antum diskusi nanti. Benar Ustaz, cuma gertak-gertak sambal kan. Kalau antum mau, Gontor tuh pernah ngusir semua santri-santri.
kita tak bisa lakukan itu. Amat sangat bisa. Apa tujuannya teman-teman? Kita sedang merontokkan ego dalam diri kita, merasa dibutuhkan, merasa kita ini penting, merasa kita ini berjasa. Itulah sampah-sampah dakwah yang membuat kita sudah bekerja keras mati-matian, kok kayak gak ada perubahan dalam kehidupan kita. Karena kita merasa sudah berbuat, merasa sudah berkarya, merasa sudah soleh. Inilah masalah Ramadan ini. Nama Ramadan itu terakhirnya Ramadan. Apa Ramadan itu? Ramadan itu adalah artinya pembakaran. Apa Ramadan? Siapa yang baru tahu kalau Ramadan itu artinya pembakaran? Kemana aja kita selama ini? Ramadan artinya pembakaran. Dan saya mau ngajak antum semuanya yang hadir kali ini datang ke Pontianak, yang dibakar adalah ego, yang dibakar adalah kesombongan, yang dibakar adalah keegoisan, yang dibakar adalah keangkuhan. Buang jauh-jauh. Antum memang hebat, antum memang pintar, antum memang sudah bergerak berkarya, tapi Ramadan dibakar itu semuanya, buang jauh-jauh. Karena nanti yang bisa menghadap Allah cuma orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berkahi, semoga Allah tutup semua kesalahan-kesalahan kita. Semoga kita juga teman-teman Indonesia, Nusantara, negara-negara muslim-muslim yang lain, dan orang-orang yang lain itu sedang menunggu kita semua. Mereka semuanya juga pengen terkenal sama Islam, mereka pengen kenal sama Allah. Tugas kita balik dari sini nanti, antum memperkenalkan Islam, memperkenalkan dakwah, mengambil ibrah dari para nabi, mengambil uswah dari dua nabi besar. Bahwasanya dua nabi besar ini mengajarkan kepada kita semua yang hebat berawal dari sebuah tempat bernama masjid. Antum bawa baliklah itu nanti ke kampung halaman. Inilah dua spirit yang menghasilkan. Dan nanti saya akan sampaikan apa spiritnya masjid, apa spiritnya Baitullah, apa spiritnya, apa prinsip-prinsip dasarnya. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk ingat-ingat, dua nabi inilah yang jadi role model kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain Ibrahim. Tapi kalau uswah kedua, ambillah dari Nabi Ibrahim, ambillah dari Nabi Muhammad. Dan hebatnya dua nabi ini, dua-duanya punya basis, punya base camp, punya tempat, punya singgasana. Singgasananya bukan dari emas, singgasananya dari pelepah kurma, singgasananya dari batu, tapi selesai satu dunia dengan singgasana yang seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengajarkan kepada kita jangan tertipu dengan harta benda, jangan tertipu dengan silaunya dunia. Biasa saja. Ulang, biasa saja. Tepuk sebelahnya, biasa. Kalau sudah jadi ormas, baru kita gas. Tapi kalau dia masih bilang aku lagi cari kursi, lagi cari tender, lagi cari proyek, wah, buka puasa pakai rujak, biasa aja. Karena bulan puasa 200.000. Buka puasa pakai rujak, ya saja. Hadiah buat ya, langsung ijul Baitul Mal. Ada yang gua apa itu? Ada Baitul Mal Palu, Baitul Mal Sintang, sama Baitul Mal Bangka. Semuanya bilang ajar Allah. Mental ngambil. Ini Baitul Mal baru Pontianak boleh gak berdoa situ? Pontianak belum ada omset Egypt ya? Nah,
berdoa aja insyaallah ya. Jadi buka puasa pakai rujak. Kalau nengok dunia ini biasa. Enggak usah terlalu biasa. Sip. Baik teman-teman, kita minta sama Allah semoga Ramadan ini kita dikasih ilmu yang bermanfaat, dikasih kesempatan untuk terus komitmen semangat ya, hijrah karena Allah ya kan, duduk taat, tunduk dan patuh sama Allah, bisa mengalahkan keegoan dan kesetanan yang ada dalam diri kita sendiri, dan musuh kita sesungguhnya ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa jadi pribadi lebih baik setelah Ramadan ini, bisa punya waktu lebih baik, bisa lebih punya waktu lebih berkualitas sama Allah, bisa punya waktu untuk mentadaburi ayat-ayat Quran, bisa punya waktu untuk bisa merenungkan ayat-ayat Quran, bisa punya waktu untuk memahami, mengamalkan Quran dengan cara-cara yang terbaik, dan mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan diterima dan diridhoi Allah. Amin. Mengalir pahala kebaikannya untuk keluarga kita, anak cucu keturunan kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, dan semoga sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di sini, di waktu ini, di saat ini, di Ramadan ini, Allah jadikan sebagai wasilah untuk menggugurkan semua dosa-dosa di masa lalu. Ala dunia salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salaman sama-sama kiri kanan yang bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah bisa puasa. Pokoknya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah atas semua rezeki yang Allah kasih. Dan dari saya itu terima kasih. Besok kita sambung lagi abang kakak. Insyaallah besok kita sambung lagi. Kita belajar terus sampai kita mencapai semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 2 rakaat salat dulu, 2 rakaat. Jazakumullah khair.